Ayeuna naik daun si Fitri. Si Fitri ayeuna naik daun. Bukan chapter klub Indonesia, Tuh. kami independen. Serigala. Kenapa lambangnya serigala? Sebetulnya pengambilan lambang dulu itu sempat didiskusikan. Pilihannya ada banyak. Dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Ohos. Nah, di episode kali ini kami Pojok Kopdar kedatangan salah satu klub motor dengan varian sport di Bandung. Katanya sih satu-satunya yang ada di Bandung. Terus klub pertama juga di Indonesia. Iya. Biasanya sok dipakai para pucek boy. Kita kedatangan dari Jamet. RBMC. Terima kasih sudah datang Sama-sama. di Pojok Kopdar. Sama-sama. Akang sehat kan? Alhamdulillah. Sehat semua. Nah, ini kedatangan kebetulan petinggi-petingginya. Waduh, saya pendek ya. Cerarang. Pendek. Silakan, Kang, memperkenalkan diri, Kang. Oke, halo, saya Febi Dwi Nugraha Jati, register 158. Sekarang saya menjabat El Presidente L15 Bandung Wih, MC. Ya, Presiden Dena orang nomor 1. Nomor 1 ya. Kalau Kalau akan- panjang ke hiji. Kalau Kang asa pernah tinggal. Pernah tinggal di mana ya? Tinggal di mana? Halo, saya Reza. Saya dari RBMC nomor regis 207. Saya menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris. Sekretaris, Biasa sekretaris gelis ya oke. Pen. Tinggal ngeliat. Akan Kang? Halo, nama saya Randy Orton. Anjing Randy. Smackdown. Ada pemain Smackdown ya. Nomor register saya 227, menjabat divisi baru Ya. yang namanya Religion. Belum tahu kan ada divisi religion ya. Dia- Jem, aman Jem. Coba diamankan. Kalau diamankan, Mesti diceramahan. Kang, Brother Rose di rumah pasti pengen tahu nih RBMC teh naon. 15 Bandung MC. Oh nya, bener ya. Ya, Kunaon ngaranna buat R15 Bandung. karena ya mengambil dari varian ya. Ya. Varian. Variannya 15, YZF R15. All varian Enggak, Hanya harus R15 saja. R15 Khusus. khusus sama Khusus. yang baru juga yang baru teh naon? Fitri. Fitri. Tiga. Cinta R15 Fitri. Iya. Iya. Itu kan masih R15 Tiga, juga. V4, V5 yang mau Pokoknya mau dari V1 sampai V yang terakhir Fitri Ya. ya. Oh. Itu semua pokoknya Iya. Yamaha R15 aja Nah, pokoknya. nukur ayeuna naik daun teh si Fitri. Si Fitri ayeuna kena daun Naik daun. karena bodina aerodinamis banget. aerodinamis. Nah. Nah, Hah? Ini Amin, tetap Aldebaran. Nah, saya pengen tahu R15 Bandung ini didirikan kapan dan di mana? R15 Bandung ini berdiri 1 Mei 2014 ya. Jadi didirikannya ya di Bandung ya tentunya ya. Ya, di- Nah, untuk lokasinya sendiri kalau di DDS. di DDS ya, awal-awalnya mah DDS sih. Awalnya di DDS. Nah, tiba-tiba berdirinya RBMC, kumaha sih cetusnya gitu? Ya. Ayo orang nyeun klub misalkan. Ya, Ah, nah, kebetulan ceritanya ada 3 pendiri kami. Akang teh angkatan tahun? Angkatan berapa? kedua. Oh, angkatan kedua. Berarti Termasuk pendiri enggak? enggak. 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 Artinya nyahonan. Kudu apa di pasangan? basic ya Kang, basic. Kudu apa di pasangan? Sejarah ini kan lagi ngomong Sejarah. sejarah. Sejarahnya harus tahu. Pasti harus Pasti Ya, harus 3 tahu. pendiri kami itu bertemu di Yamaha. Pembelian unit ketika itu inden. Masih Inden. Masih inden. Masih inden. Ya. Nah, setelah mungkin bertemu dengan kan biasanya kalau inden mah babangan gitu maksudnya yang dikumpulin ya, ngobrol dulu gitu. ya dapat ya misalkan nomor antrian gitu. Ya. Dapat nomor antrian. Nomor antrian. Ah, Tercetuslah bikin klub. ya. Bikin klub. Bikin klub. Karena kan JRF juga sudah ada. Ya. Kalau untuk angkatan pertamanya biasanya berapa orang? Angkatan Awalnya? pertama waktu itu 8 orang. 8 8 orang itu tapi masih tetap
perkembangan ya, Kembangan. jadi dicetuskannya Deklarnya itu 5 kota di DKI Di itu DKI. tuh Betul. hampir lebih dari 15 unit. 15 enggak menit. deklarnya RBMC. Iya, Iya, di deklarnya Jakarta. RBMC itu di 15 Jakarta. Di Jakarta jadi deklarasinya. Jadi ada tadi ya deklarnya touring 5 kota ya. Di Bandung. Touring 5 kota. Nah, di Bandung itu kan untuk mendeklarasikan internal rasanya. Untuk mendeklarasikan internal. Jadi yang 15 ini chapter atau bukan? bukan independen. Independen. Kita independen. Kita independen. Mendeklarasikannya di Jakarta karena kan Jadi ketahui sudah juga ya ada Semua. ada bukan pembentukan tapi lebih ke perkumpulan dulu tuh di luar sana tuh. Oh, ada R15. Ada R15. Untuk Indonesia Indonesia ada, Iya, ada, ada 15 Indonesia ada. itu. Makanya kami mendeklarasikan isinya ya bahwa kami bukan chapter klub Indonesia, kami independen. Independen. Dan- Memang lebih dulu ya. Lebih dulu. Lebih dulu bahkan Jadi dengan itu- yang dengan CI-nya aja, 2 tahun dengan setahun CI-nya beda. aja duluan kita. Iya, beda setahun 2 tahun. Oh, kenapa bukan pusatnya di Bandung? Nah, itulah. Panjang. Kita panjang. Eta panjang Panjang. ceritanya. Di segmen kedua. Jonggol. Kurang tanya-tanya. Nah, itulah panjangnya. Makanya deklarasinya di poin akhirnya ya, finishnya Ya, di finishnya Jakarta, di di Jakarta. Monas. Sebelum ke Monas itu kita melewati 5 kota besar dulu. Oh, jadi si deklarnya itu roadshow. Iya, Roadshow. betul. Jadi Betul. roadshow deklarasi. Mengenalkan lah. Mengenalkan bahwa ini ada R15 Bandung Sama 8 orang sama itu. 8 orang Betul. itu. Yang akhirnya Ditambah sama konstituen. ada El Construir Pembangunnya L15. Jadi kita Nah, ada nanti Nanti dibahas. dibahas. Apa itu ya El Construir beberapa ya? sebutan Ada yang sebutan. tidak awam. Ya, betul. Lain rancu. Tidak. Kita mau buuk rancu. Rancu datang. Jadi ada beberapa penamaan yang Gelar ya. Jadi kita nyebutnya gelar ya. Itu Agak- ada ya gelar, kurang bukan jabatan. apa ya? Kurang dimengerti sama orang nih. Kayak di belakang saya lihat kan ada Ordowa nih. Ordowan Omen ya. Ordowa Omin. Ordowan Ordowan Omen. Omen. Ordowan Omen. Omen. Ya, nanti kita tanya-tanya lagi. Terus ada juga beberapa penamaan dari Kepengurusan kepengurusan, juga. terus sebutan-sebutan tingkatan member Betul gitu kan. sekali. Yang pasti itu Ya. ada ciri khas sendiri ya. Betul, ada siri sendiri. Kalau aktivitas sendiri sekarang Kang Feby ngapain Kang? Wah, saya aktivitas Kerja masih? kerja masih alhamdulillah. Godain cewek orang masih? Itu lebih ke Sampingan. Asrat. Asrat. lebih ke 5%. 2,5%. Tapi itu yang diperkuat ya. Oke. Bukan nonton ini. Gak mancing-mancing lah. Dan ada nge-signing ini ya. Mas kesokan di komen ke bawah juga ada. Dan ada nge-signingnya ya. Ya aktivitas untuk saya personal ya masih kerja. Masih kerja. Terus kalau untuk organisasi ya paling ya standar sih ya. Zoom meeting ada ya, kumpul-kumpul secara tidak ketahuan sering. PSBB. PSBB. Gugus tugas lah ayo. Ya, jadi 4 gugus tugas kamu bisa ngecot gitu. Karena ya namanya organisasi nggak mungkin mau ada PSBB mau apa ya, kita kan tetap berjuang mempertahankannya ya. Jadi jangan hidup sampai ya. adanya PSBB ini membuat organisasinya jadinya kendor gitu. Kendor, menghilangnya gimana caranya ya, nggak ngumpul ya pasti ada Zoom meeting, ada ya video call, Jangan nggak vakum lah ya. WhatsApp, Jadi nggak dianggapnya kayak antar divisi, tetap berjalan. VPN, Yes. atau saling nawe tamu. Itulah yang pasti harus tetap berjalan organisasinya gimana caranya. Walaupun memang tidak boleh berkerumun, itu kan bukan suatu hal yang menjadi halangan. halangan. Tetap masih ada Zoom meeting lah. Apalagi Masih banyak cara ya. kita tahun-tahun 4.0 Wis, kata Pak Cameo mah 4.0. 4.0. Pokoknya mah Ting naon. media sosial lah. Media sosial. Itu. Kalau Kang Reza, Ya. kurang nanya deh. Apa Soalnya di episode berikutnya, di episode sebelumnya saya nanya aktivitasnya. Ya, betul. Di episode yang sekarang mah Ganti beda, profesi. beda gitu. Ganti Kalau profesi. Dia tukang bacang.
Kang, Ya. ayana aktivitas nanaon deui Kang selain ngaguru? Selain ngeguru ya, aktivitas ya ini saya salah satunya adalah dengan berkecimpung di klub motor di R15 Bandung MC ini. Ada usaha sampingan selain guru misalkan? Kalau usaha sampingan enggak sih, karena saya passionnya memang di ngajar. Oh, di ngajar. Tapi paling selain ngajar di sekolah tentunya, saya ngajar juga di tempat les atau kursus di lembaga bimbel kayak gitu juga ya. Sama kayak si Jamie Jamie ngajar. juga ngajar ya. Ngajar dong. Ngajar. Oh, kalau Kang Sa? Randi. Oh, Randi. Ya. Kang, Kalau saya aktivitas kesibukan ada dua sih Kang di luar dari dunia motor. Hmm. Yang pertama saya ada dalam satu perusahaan Mika Realty Apa itu? Wijaya Jembatan Karya Master. yang bikin jembatan, yang bikin properti apartemen. Gulat, Terus gulat masih gulat. udah pensiun Kang. Udah pensiun. Randy Orton ya. Sok panggil John Cena tadi. Oh, di konstruksi ya? Ya, di Mika Realty saya sebagai marketing eksekutif ya. Oh, marketingnya. Eksekutif. Yang kedua, saya usaha sampingan ada di Nanaon Kang? itu di tekstil. Saya jualan mukena, kaos dan lain-lain. Saya main di tekstil juga. Pantesan divisi Divisi religius. religious Saya mau kenal payung. Religion, Oh, ya. Gamis sekalian. Jem, Jadi mana bisa milenial. pakai gamis, Jem? Di episode kali ini kita masih tetap ditemanin sama produknya dari Rock and Roll dan Meja Kopian. Kalau teman-teman di sekitaran Bandung Timur khususnya yang butuh ngopi-ngopi cantik, ngopi-ngopi ganteng, langsung datang ke pelataran parkir Komplek Adipura, tepatnya di Bank BTN. Di situ ada Jongko Brother House. Meja kopian namanya. Di situ banyak variannya. Meja kopian. Ada dari kopi, ada teh tarik, ada lemon tea. Harganya murah-murah, di bawah 20.000 Kang. Nah, kalau misalkan akang-akang dari BMC juga yang sering touring nih, kan biasanya motor-motor naon sih ngaranna teh ieu teh? Sport ya. Motorsport Bukan nakednya. bukan. Nah, Sport firing. Sport firing. Nah, full firing. Kalau yang mau touring biar barang-barang yang nggak kehujanan kan nggak ada bagasi ya. Iya. Di situ ya. Di situ sebenarnya Malah bahaya. bisa pakai produk, bisa pakai produknya Nah, dari Rock and Roll. cocok banget tuh. Ini benar-benar anti air. Kemarin saya udah nyobain ke Sawarna. Benar-benar teka basihan. Luar biasa. Harganya juga murah, bisa nego lah nanti langsung. Cincai. Itu lokasinya ada di Jalan Sekelimus 12 nomor 26. Udah ngapalnya? Wih. Tank bag ya, Tank bag Tank kan. bag ada. Itu dibutuhin sama motor Ada bubble 18. bag, Ah. tank bag, Tank ini bag. frog bag, ini Oh. biasanya di gandong Airbag Waist bag ya. airbag ada. Airbag ya. Kayak. Waist bag juga ada ya. Oh. Jadi langsung Oh. Kebetulan saya sponsor Kang. Sponsor. Mantap. Jadi nanti ada kontaknya di bawah. Nah, kita akan mengenal lebih jauh lagi RBMC seperti apa di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana. Siap. Tetap pantengin terus dengan cara like, comment, share, and subscribe. Kita ketemu di segmen kedua. Bye-bye. Balik lagi di Pojok Kopdar Brother Os. Nah, di segmen kedua sekarang kita akan cari tahu lebih jauh RBMC itu seperti apa. Yang katanya klub satu-satunya varian R15 di Bandung. Yo, Naon buat hiji-hijina. Kang, aktivitasnya sekarang ngapain di RBMC selama pandemi ini? Di BMC iya yang pasti agenda touring sih tetap ada. Tetap ada, Tetap ada berjalan agenda ada. tapi touring. masih dengan protokol menerapkan kesehatan. protokol kesehatan. Masih dijalankan. Masih. harus itu. Karena kan touring sama meter jarak. Jaraknya ada Mungkin jarak ya. posisi sisi. Enggak mungkin teuingnya. Ngomongin baca-baca kalau kebayang touring Agenda Aman, ya, aman. agenda Jarak touring aman, masih jarak aman. aman. Agenda touringnya tetap aja pasti touringnya sih ke tempat anniversary-nya ke 15 di luar kota yang bukan zona merah pasti. zona merah. Iya. Dan tetap waktunya juga tidak seperti anif-anif biasanya cepat. Ya nggak bisa sampai malam lah. Iya. Tengah malam itu udah nggak bisa. Tapi ya agenda touringnya sih masih tetap ada. Lebih terus Agenda internalnya agenda internalnya per divisi itu mengadakan
meeting online ya, entah pakai Zoom meeting atau WhatsApp atau gimana caranya. Yang penting koordinasi tetap jalan. Kalau struktural organisasi di RBMC sendiri itu seperti apa sih? Mungkin brother host di rumah pengen tahu nih. Sedikit kepo lah. Kepo is care. Kayak kepompong. Enggak kepo, enggak rempong. Naon deh. Struktur organisasinya seperti apa sih? Yang ada di RBMC sendiri dari pendiri namanya apa? Oh iya, itu bagus sekali ya. Apa gitu. Kayaknya dalam kepengurusan yang sudah beberapa kali periode bergulir ya, itu banyak mengalami pergantian-pergantian tentunya Kang. Ya. Ada pergantian dari 2015 dari 2014 sampai ke sekarang ini tahun 2021. Berapa kali ganti ketum berarti? Udah berapa ya? Ada tiga sebetulnya. Tiga ketum yang sudah berganti. Tapi ada beberapa ketum, ya satu ketum yang dua periode. Periodenya ada yang 2 periode. Nah, untuk ada gelar ya di klub RBMC ini untuk beberapa orang kita memberikan gelar ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan El Fundador ya. El Fundador. Itu ambil mengadaptasi dari kalau gimana itu? Itu diambil dari bahasa Yunani ya. Kita ngambilnya ya. Juga YPCB-nya. Iya. Itu salah satu belajar lah, kita jadi panutan juga lah ya. Belajar dari YPSB ini kakak kita gitu ya. Nah, jadi ada istilah itu orang mah lain. Jadi ada penyebutan gelarnya, ada diantaranya ada El Fundador itu untuk pendiri. Itu artinya pendiri. Artinya untuk pendiri ya, El Fundador itu. Kemudian ya, El Fundador itu tadi ada 8 ya sebetulnya ya, yang akhirnya pas deklar tadi ada 8 orang yang akhirnya dinyatakan sebagai El Fundador. Kemudian ada juga yang disebut dengan El Construir. El Construir ini untuk mereka-mereka yang mengembangkan atau membangun klub. Jadi lanjutannya pemegang tongkat estafetnya. Ya, setelah El Fundador tadi. Itu termasuk pendiri bukan? Bukan. Beda. Jadi setelah yang pendiri, lanjutannya setelah yang pendiri itu mereka diberi Akang ini termasuk. Beda lagi. Ada yang ketiga. Yang terakhir. Dari yang kedua itu tadi yang El Construir, itu lanjutan dari yang El Fundador ya, kurang lebih sekitar 15 orang yang mendapatkan gelar itu, 15 orang totalnya. Nah, baru yang ketiga yang terakhir itu namanya El Familia. Ini kan. Nah, ini yang kita orang tadi karek nanya. Nah, makanya di sini Familia. Di sini ada El Familia tuh ya. El Familia yang di bawah ini. Ya. Ini untuk yang berarti generasi ketiga ya. Bisa dibilang generasi ketiganya ini ada El Familia. Ini generasi ketiga terakhir ya, kan terakhir. Nggak ada yang keempatnya, nggak ada L yang keempat lagi ya. Oh, nggak ada. Nggak ada L dulu itu nggak ada. Dulu udah nggak ada. Jadi akhirnya sampai yang ketiga ini yang terakhir. Jadi untuk selanjutnya nanti seterusnya untuk kedepannya kalau misalnya member-member RBMC ini bertambah terus, itu tetap namanya adalah El Familia seterusnya. Kesananya jadi El Familia. Nah, jadi itu dikirain teh ini hanya untuk yang generasi ketiganya saja. Enggak, jadi generasi keempat, kelima, keenam dan seterusnya itu El Familia seterusnya. Jadi hanya dibikin 3 aja gelarnya. Gelarnya itu hanya 3. El Fundador, El Construir, sama El Familia. El Familia itu apa? El Familia ini adalah keluarga. Jadi si keluarganya. Udah sisanya mah jadi keluarga aja, keluarganya seluruhannya. Nah, kalau saya bisa bahas seperti ini, Kak. Apakah El Fundador itu merupakan El Familia? Iya. Tapi dapat patch-nya juga. Iya dong. Makanya kalau kita yang El Familia, ini El Familia nih kayak gini. Kalau yang El Fundador pasti ini tulisannya El Fundador gitu kan. Yang El Construir tulisannya El Construir gitu, yang 15 orang. Nah, sisanya El Familia. Tapi kalau ditanya pemahamannya, apakah El Familia, apakah yang jadi El Fundador itu termasuk El Familia? Ya. Dia termasuk El Familia dong, kan status keseluruhan El Familia keluarga itu secara keseluruhan gitu. Tapi kalau yang El Familia apakah dia termasuk El Fundador? Belum tentu. Enggak kan, yang El Fundador mah yang itu tadi di awal. Itu aja bedanya. Tapi kalau El Familia untuk keseluruhan sebetulnya. Kalau penamaan untuk kepengurusannya? Nah, untuk penamaan kepengurusannya kita ada 3 kali pergantian itu. Ada 3 kali pergantian nama-nama kepengurusan, struktur kepengurusan. Itu tergantung kepengurusan yang menjabat atau sudah ditetapkan? Tergantung kepengurusan yang menjabat sih sebetulnya. Kebetulan waktu pertama di awal-awal kita menggunakan bahasa Indonesia kan. Namanya ketum, ketua umum gitu kan. Bahasanya masih Indonesia aja ya waktu di awal mah. Kemudian ada waketum ya, wakil ketua umum, kemudian ada
sekjen, Sekjen, kemudian iya. ada bendahara. Bendahara. Jadi masih penamaannya masih menggunakan Indonesia, bahasa Indonesia biasa. Masih hal-hal yang Masih umum. hal-hal yang umum Umum. aja awalnya gitu kan. Nah, sederhana awalnya. Nah, kemudian di kepengurusan yang selanjutnya itu ternyata kita mencoba untuk ada perubahan untuk penamaan di struktur kepengurusan. Kita coba menggunakan bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris. Untuk namanya menggunakan bahasa Inggris. Waktu itu kebetulan untuk ketua umumnya itu pas Iya. ada di zamannya Kang Febi. Ya. Mhm. Kang Febi waktu itu membuat dengan rekan-rekan kepengurusan kita membuat menggunakan bahasa Inggris. Jadi namanya waktu itu Commander ya. Commander. Sempat waktu itu namanya Commander. Komandan. Waktu pertama dulu namanya masih Commander, kemudian ke bawahnya menggunakan bahasa Inggris aja sisanya mah ya. Istilahnya Banyak. panjang-panjang ya. District of leader itu Ada Korwil. district of leader itu Korwil. Oh, ada Korwilnya. Ada Korwil. Kalau dulu 4 mah wilayah ah, kita tanya-tanya. dulu mah bahasa Iya. Indonesia Korwil Utara, Korwil Selatan, Korwil Barat, Korwil Timur. Kan terbagi dari 4 penjuru mata angin ya. Utara, selatan, Asik, barat, gitu. timur. Tapi akhirnya pakai bahasa Inggris aja. Intinya mah semua struktur kepengurusan yang berikutnya itu menggunakan bahasa Inggris sisanya gitu kan. Dan yang ketiga, kita mencoba lagi ya, membuat lagi untuk yang ketiga ini menggunakan istilah yang baru lagi kan. Makanya ada istilah untuk penyebutan seorang ketuanya ini menggunakan El Presidente akhirnya Iya. gitu ya. Mungkin ini juga bisa disebut ada regulasi arahnya Regulasi tuh baru. diarahkan ya. Yang mungkin bisa dijelasin nih kayaknya bagian itunya mungkin sama Ya. El Presidente ya. Pergantian penamaan kan sebenarnya dampak dari kita bersaudara, Ya. khususnya BMC juga di pabrikan di Yamaha pun Bolanya ada ya di Yamaha pun kita tergabung di Fantastic Four juga. ya. Momen-momen itu yang bisa dibilang saya manfaatkan untuk belajar, karena kan di dalam Fantastic Four ada saudara-saudara yang sudah lebih mengerti arti Cycle Club seperti apa, seperti YPCB, Bionic, teman-teman di sana. Iya. Ya itulah ajang buat RBMC memanfaatkan itu untuk membenahi organisasi R15 Bandung MC ini menjadi lebih baik. Mencari jati diri. Mencari jati Iya, diri. betul. Ya, Mencari jati diri. Nantinya menjadi ciri khas Ciri Nah, khas BMC itu ya. Betul sekali. kan juga setidaknya juga di periode saya ini memberi warisan yang bisa dibilang tinggal melanjutkan benang merahnya. Oh, Jadi tidak membangun atau membuat lagi, yang pasti sudah bisa dibilang untuk internal kami kokoh lah, tinggal dipegang aja pondasinya, dijaga. Yang penting konsisten ya kan. Ya, betul. gitu kan. Betul. Mungkin saya akan jelaskan secara sederhana aja ya untuk struktur pengurusannya mungkin sederhananya gini. Dimulai dari yang paling atas itu kan El Presidente, kemudian dilanjut kebetulan dulu kita pakai wakil ya, ada ya. vice presidennya istilahnya, cuman karena sekarang Vice nggak commander. ada kita menggunakannya langsung ke sekjen gitu, jadi sekretarisnya yang sekjen ini. Oh, ke sekjen. Nah, karena- Sekjen itu lebih ke internal atau ke eksternal? Kalau sekjen ini mungkin cakupannya Internal, lebih ke internal sih Oh, ya, lebih ke lebih ke internal. internal. Nah, administratif. administratif juga, dan memang sebenarnya pengganti wakil juga sih sebetulnya kalau untuk sekjen kan. Bedanya itu kan kalau misalnya waktu menjabat sebagai waktu ada wakilnya mungkin sekretaris gitu kan. Ya. Nah, tapi ketika nggak ada wakil jadinya sekjen Jadi gitu kan. sekjen gitu. Sebetulnya gitu. Nah, setelah itu ada bendahara kan. Bendahara kemudian dilanjut lagi ada- Namanya apa benar? untuk bendahara pertama bendahara, terus yang kedua pakai bahasa Inggrisnya itu Ya, apa? finance sekarang. Sekarang finance ya. Yang sekarang? Yang sekarang finance. Sekarang Oh, finance. Akhirnya pakai finance, kemudian dilanjut lagi ada tatib kan. Sekjen itu sekretaris bukan? Sekretaris bukan? Apa? Sekjen itu sekretaris Iya, bukan? sekretaris. Sebenarnya gini kan, kalau pemahamannya itu memang sekjen itu berbeda dengan sekretaris. Oh. Kalau sekjen itu memang harusnya, ini mungkin saya ada kesalahan ya, mungkin untuk penamaan, mungkin nanti ini akan kita perbaiki ke depannya. Jadi sekjen itu sebetulnya pemahamannya adalah ketika satu organisasi itu tidak menggunakan wakil, maka menggunakan sekjen gitu. Tapi ketika ada wakilnya, maka namanya sekretaris, sebetulnya gitu. Nah, itulah. Nah, Itu sekjen mungkin. iya. Nah, setelah itu tadi apa? Ada setelah yang inti ya. Tadi kan pengurus itu ada pengurus inti ya. Pengurus inti itu ada El Presidente, ada sekjen, ada kahar eksternal, kahar internal kan. Ya. Nah, kahar eksternal, kahar internal. Nah, kahar eksternal internal ini berarti kahar ini ketua harian. Ketua harian di bagian- Mingguannya ada. enggak, cuma harian aja. Bulanan kan. Iya, yang Jadi kita hanya dua aja. Mana ada gaji?
kaitannya kalau yang ketua harian internal berarti hubungannya di ruang lingkup internal lebih aja. ke member ya. Lebih ke Iya, member aja. Nah, kalau kahar eksternal berarti keluar gitu ya, untuk di luar klub. Nah, kahar internal ini di bawahnya ada lagi yang di bawahi Ada staff-staffnya. Ya, di bawahnya itu koordinator wilayah. Itulah yang disebut itu Korwil tadi yang masuknya barusan ke tadi. kahar internal. Iya, maksudnya ke kahar internal. Nah, di bawahnya itu ada korwil dari 4 wilayah tadi. Koordinator wilayah dari 4 wilayah, satu wilayah itu terdiri dari 3 koordinator wilayah kan. Satu wilayah. Satu Satu wilayah wilayah, ada 3. tiga Jadi koordinator. totalnya 3 kali 4 12. Ada 12. Idealnya kita buat 12 koordinator wilayah. Nah, Dari kudu semua. 12. Nah, kudu 12 karena kalau dibikin satu wilayah satu itu takutnya tidak ada yang nge-backup kan. Ketika dia tidak bisa Berhalangan. Ya. Makanya dibikin jadi 3, jadi biar bisa saling nge-backup. Kalau enggak bisa bagi-bagi tugas kan. Mungkin ada yang ngurusin administrasinya, Sosialisasi. ada sosialisasinya gitu kan. Jadi dibagi-bagi. Nah, seperti itu kan. Terus Nah, udah di koordinator wilayah. Terus tadi kan udah ya, itu yang di inti kan, yang di intinya seperti itu. Nah, berikutnya ada humas Kang. Humas. Nah, humas ini ya tugasnya humas ya, udah pada tahu mungkin ya, humas mah ya menjalin koordinasi kan, koordinasi mau dari member klub ya gitu. Itu untuk humas. Kemudian di bawahnya lagi masih banyak divisi-divisi lainnya juga gitu kan. panjang. Banyak di bawahnya. Ada divisi waktu dulu mah ada divisi acara kan. Ada divisi acara cuma Touring. dihilangkan dulu, ada divisi touring. Kalau Ada- divisi ini yang baru. religious ini masuknya ke Ya divisi, bisa Divisi aja juga. divisi aja. Misah Jadi jadi. di setiap Oh, divisi bisa. Jadi bukan ada ke kahar internal. Bukan. enggak ini Itu bisa. cukup Ini koordinasi. berdiri sendiri. Ini yang berdiri sendiri ya di setiap divisinya. koordinasi Ada aja. koordinasi aja yang penting gitu. Ada divisi-divisinya, diantaranya tadi ada divisi touring dulunya ya. Ada divisi acara, ada divisi dokumentasi, kemudian ada banyak juga. divisi Banyak. IT, ada Kabeh divisi eta teh IT. pengurus. Ya pengurus. Pengurus semua Betul. masuknya. Bahkan Membernya ini- saha? membernya masih ada, masih kebagian. Masih kebagian. Alhamdulillah Kang Sudah RBMC membernya alhamdulillah banyak ya. Sekarang berapa Nah, membernya, sekarang tuh kurang lebih udah mencapai 300-an kan. 300-an. Kurang lebih. Alhamdulillah udah 300-an ya. Alhamdulillah. Saya nususis. Saya gitu ya. Udah nanya langsung ya nususis. Dulu koordinasi aja. Luar koordinasi Dulu ya. koordinasi aja. Bermain penting cantik. paham lah. Bermain cantik. Nah, udah gitu kan. Jadi berikutnya ada yang ini yang kayaknya hampir di setiap klub atau komunitas itu ada biasanya, yaitu tatib. Ini Oh, garda tatib. terdepannya klub. Inti dari inti Garda, biasanya. garda terdepan Kita klub di ini. episode sebelumnya sudah membahas Oke. tatib itu apa gitu Nah, kan. seperti itu ya teman-teman Nah. masih tahu ya. Saya tertarik nih Nah. sama logo belakang, Hmm. lambang belakang ada kan namanya Ordo One Omen. Betul sekali. Eta teh naon? Itu teh sebetulnya ordowan omen itu makanya itu jadi Nah, apa? bisi Brother House Bisi, pengen tahu bisi nih. pengen tahu ya. Mana? Kalau pengen tahu apa Nah, ya ini nih. disebutnya? Gini. Iya. Nah, Nah, Ordo One Omen. ini kan ada ordowan omen. Nah, itu teh apa? Saya artiin dulu ordowan omen ini kalau diartikan keluarga satu lambang ya, keluarga satu lambang. Dan ini sebenarnya jadi apa yel-yel kita atau apa sebutan Yang untuk kita penyemangatnya ya. Maksudnya kalau Tagline. jadi kalau saya bilang ordowan, teman-teman semua pada bilang omen gitu kan. Oh. Oke, saya contohin ya, siap semuanya ya, biar semangat ya. Siap. Ordowan omen. Nah, itu adalah Sedangkan Randy itu. Ordo dan kepanjangan dicatut kadinya gitu. Jadi gitu Kang, ordowan omen ini maksudnya tadi pengertiannya sih itu ya, keluarga satu lambang. Mm-mm. Ini penggunaan katanya ini sengaja dipilih yang nggak biasa, maksudnya yang nggak Ya, umum benar, sengaja benar. pakai kata ordo, padahal kan keluarga itu kan bisa aja pakai family gitu ya, family one omen gitunya, tapi kita pakainya ordo supaya khas aja kita Itu punya artinya karakter. apa? Ya itu keluarga, Keluarga. ordo. Ordo itu Kalau keluarga. di bahasa apa? Enggak, totalnya gitu. Ya keluarga satu lambang Oh, semuanya. keluarga Ini kan satu one lambang. satu, omennya lambang. Oh, lambang. Lambang aja kan ada sign kan, ada Iya. sign dari bahasa Inggris, tapi kita ambilnya yang omen. Omen ini yang biar unik, biar unik aja. Kenapa omen. lambangnya harus serigala? Kenapa lambangnya segala? Sebetulnya pengambilan lambang dulu itu sempat didiskusikan. Pilihannya ada banyak. Dimulai Banyak dari binatang gitu. ada macam-macam ya. Dulu pernah ada pilihannya ada tengkoraknya gitu kan. Ada tengkorak, kemudian ada apa? Burung hantu. Karena Oh, burung hantu pernah. kenapa burung hantu? Karena mungkin waktu itu mengambil burung hantu itu ngelihat dari si posisi motor R15 kalau dilihat dari depan itu kayak burung hantu. Oh. Bagian mukanya tuh, bagian Iya. mukanya kelihatan kayak burung hantu, makanya sempat kepikir untuk bikin pakai lambang burung hantu. Kemudian macam-macam. Yang salah satunya adalah serigala. Tapi akhirnya yang kepilih serigala karena kayaknya yang paling spesial aja sih. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan yang ada di serigala ini akhirnya yang terpilih untuk mewakili RBMC. Mantap. Ya, luar biasa. Kalau pengen lebih tahu kenapa serigala, kenapa serigala begitu spesial untuk RBMC ya? Kalau pengen tahu serigala ini adalah salah satu hewan
yang bisa dibilang Kuat dalam posisi berkelompok. posisi ininya juga posisi teratas untuk di rantai makanan aja dia teratas, artinya dia tidak dimakan lagi oleh hewan lain Oh. gitu di rantai di rantai Raja Singa. Tahu Simba. mungkin Raja Singa. kalau di binatang kan ada beberapa hewan yang posisinya rantai makanan tertinggi itu kayak elang, Ya. kayak singa ya. Salah satunya serigala juga, makanya serigala ini juga Elang tidak itu bukan tertinggi, paling tinggi. paling tinggi ya, karena posisinya Di juga dia di luhur. luhur. Oh, bener. Lagi. Itulah spesialnya serigala, salah satunya artinya tidak dimakan lagi oleh hewan yang lain gitu kan, artinya itu Rantai makanan suatu rantai makanan tertinggi itu suatu kebanggaan juga lah buat kita ya, untuk menjadi contoh lah. Nah, supaya artinya apa? Kalau buat dari kita sendiri artinya apa? Supaya berarti kita ini bisa jadi disegani kan. Wah, Harapannya itu bisa disegani. Jadi nggak ada yang berani makan kita. tetap rendah hati. Harapannya betul Tetap ya. rendah hati. Tetap rendah hati tetap. Nah, terus Terus. oke lanjut. Serigala selain tadi rantai makanan tertinggi, dia ini serigala ini spesial banget karena dia ini adalah salah satu hewan yang berkelompok di antara hewan-hewan berkelompok lainnya, Iya. tapi yang terkenal dan sangat memang dikenal dengan kekompakannya dan selalu bergerombol. Berstruktur, Ada strukturnya juga. Mungkin Yang teman-teman selalu ada yang tahu. berkerumun ya. Pakai masker tuh kira-kira. Pakai masker kalau lagi covid. Sekali, ya. Kalau lagi covid kayaknya pakai masker. Serigala gitu. Sekarang pakai masker gitu. edisi kopi. Nah, jadi si serigala ini memang karena dia suka berkerumun atau berkumpul gitu ya, dan kompak sekali, bahkan dia punya aturan baris aja itu ada aturannya Ada untuk di aturannya, kelompok serigala. Oh. Bahkan serigala ini mungkin ada teman-teman yang udah tahu ada penyebutan yang disebut dengan alfa. Alfa itu adalah ketuanya. Si ketua serigala itu disebutnya alfa Jadi lain penyebutannya. paskibra wae, Oh, baris-baris ada. teh serigala oke. Dalam barisan aja kalau kita memperhatikan serigala kan, itu dalam baris mereka kan berpindah-pindah ya. Hewan berkelompok yang selalu berpindah-pindah nomaden ya. Ya lumayan. Jadi berpindah-pindah gitu kan. Nah, pada saat perpindahan itu rapi banget barisannya. Ini harapannya dengan bikers ini kalau lagi touring rapi kan. Ya, asik nih kali Keren ya. kan? Dari touringnya rapi, itu harapannya. Jadi contoh lah, RBMC ini bisa jadi contoh rapi barisannya, seperti serigala pun gitu. Kemudian dalam barisannya pun itu ada penempatannya. Untuk posisi yang ada di paling depan itu adalah para serigala yang kuat-kuat dan yang Terkuat. muda-muda. Terkuat dan terkuat. Kalau di kita itu adalah tatipnya kan. Tatipnya di depan. tatip sulit taruh di depan. Kemudian yang di tengah ini adalah serigala-serigala yang bisa dibilang serigala yang mungkin sudah tua gitu kan, atau serigala perempuannya yang betinanya. Supaya apa? Mereka yang dilindungi kan. Ada ladies bikernya di Ada ladies Ada, bikernya. ladies biker Oh, ada. ada. RBMC Alhamdulillah. ada ladies Kita biker. punya ladies biker saat ini kurang lebih ada 6 lah. Kurang lebih Oh, ada ada 6 orang ya. lumayan banyak ya. Lumayan. Lumayan. Nah, jadi harapannya gitu. Yang di tengah itu untuk yang dilindungi gitu kan. Untuk yang yang sudah tua atau untuk yang betinanya gitu kalau di hewan serigala. Lalu dilanjut lagi yang posisi yang paling akhirnya itu adalah sampai yang paling ujung di akhir itu adalah si ketuanya sendiri kan. Jadi ketua posisinya Ketua itu posisi Simpan di belakang. Ya. Paling belakang. Kenapa dia di paling belakang? Bukan artinya ketua di paling belakang takut, bukan. Justru ketua ini yang di belakang ini dia yang memantau dari belakang sampai paling depan itu dia yang memantau semuanya gitu. Harapannya adalah seorang ketua, seorang El Presidente itu dia paham sekali dengan klub dan dia paham dengan kondisi si membernya. Keren ya, luar biasa. Dia yang mengetahui, dia yang paling tahu kondisinya. Oke, itulah mungkin Ya, sedikit tentang jadi kalau serigala misalkan ya. Brother Rose di rumah pengen tahu lebih jauh RBMC seperti apa, gabung. Tuh, Iya, iya dong. dong. Untuk gabung Dengan mah senang hati ya banyak kita kok. tunggu ya. Pokoknya Nah. asik lah betah di RBMC. Nah, Pak, betah di RBMC. lanjut lagi kan? Mangga, Kang. Kalau dilihat di sini ini ada ribbon ya. Heeh. Ribbon di sini ada bagian atas dan bagian bawah. Di sini tertulis R15 Bandung, di bawahnya ada Motorcycle Club. Ya. Kenapa yang atasnya tulisannya R15 Bandung? Ya karena kita varian motornya R15. Kemudian Bandungnya ya karena kita independen, domisilinya ada di Bandung. Makanya ini supaya Berarti nggak ada di kota lain. Nggak Nggak ada. Nggak ada. Nah, kemudian yang bawahnya Motorcycle Club ya karena klub motor, karena kita klub motor ya. Jadi MC-nya di sini. Oke. Berikutnya di sini ada huruf Romawi ya. Ya. 1.5 sama 14. di sini ada 14. Artinya ini adalah lahirnya Lahirnya serigala ini di RBMC ini pada saat tanggal 1 Mei 2014. 2014. Kalau itu yang segitiga itu. Nah, yang segitiga ini ya. Di kepalanya serigala ini ada lingkaran bulat, ada 3, ditambah ada segitiga terbalik di sini. Ini maksudnya gini. Bulat ini. Ordo One Omen. Oh. Itu mewakili Ordo One Omen juga. Oke. Itu berarti- ya, si keluarga Satu Lambang diwakili di sini juga. Dan di sini kenapa segitiganya terbalik? Kenapa segitiganya nggak segitiga yang biasa posisinya? Kita menggunakan segitiga terbalik karena yang pertama, ini adalah melambangkan
apa namanya posisi kalau di organisasi Kang ya, yang bawah itu menopang yang atas itu, betul nggak? Yang bawah itu paling sedikit kan mengerucut ya, mengerucut. Yang bawah itu ya si pengurus Kang. Pengurus ini yang menopang sampai ke member-membernya yang jumlahnya banyak. Pengurus ini harus kuat. Bukan sistem piramid ya? Bukan, kalau piramid kan kebalik. Ya. Jadi yang pengurus di atas gitu ya, ini bawah enggak. Tapi kita yang harus bisa menjadi mengayomi, melayani member. Makanya si pengurus harus kuat supaya bisa menopang si member-membernya yang banyak ini dan bisa melayani mereka dengan baik. Oke, Intinya gitu. mantap, Oke, mantap. ya. Kunaon eta ngagegel Kenapa gigi kunci Inggris? Kenapa enggak tusuk gigi gitu ya? Kalau ngikitnya kunci Inggris ya karena kaitannya dengan apa? Motor ya. Motor. Kaitannya dengan motor lah jelasnya. Wah, mungkin kunci Wah, kosan. mungkin kunci kosan. Ya, nanti kita lanjut lagi di segmen ketiga. Saya Ya, pantengin terus. seru banget Seru pokoknya banget ya, mah. masih dilanjut Masih nanti tetap ya. di meja Oke. kopian dan rock and roll di pojok kopdar Brother Host. Sampai ketemu di segmen ketiga. Bye bye. Mantap. Balik lagi masih di pojok kopdar Brother Ohos. Mantap dengan bintang tamu yang sama. Nah, tadi kan sempat dibahas nih di RBMC sendiri ada yang namanya divisi religius. Kita langsung tanya. Biasanya kan di klub-klub motor itu nggak ada deh Ya. religiusnya Ya. nggak ada. Betul, ya. Betul. Biasanya bersinggungan gitu ya. Ah. Nah, Kang, Ya. divisi religius itu tugasnya ngapain? Oke, sebelumnya gini Kang. Memang di dunia motor sangat asing banget ya yang namanya divisi religius itu. Bahkan ini pun di RBMC setelah 6 tahun berdiri RBMC baru ada divisi Baru ada. religius, baru Baru diciptakan, diciptakan. baru mau dilaksanakan. Maka dari itu, kalau saya sendiri berpikirnya karena sudah diberi amanah, saya coba membuka pola pikir apa yang bisa saya masukkan ke dalam dunia motor yang seperti masyarakat tahunya dunia motor itu seperti apa. Iya. Ketika Image-nya ya. image-nya seperti Biasanya apa, negatif ya. biasanya negatif kayaknya gelap gitu lah, poek. Semangat positif. Nah, maka dari itu El Presidente RBMC yang sekarang menciptakan divisi yang baru yang namanya religius Ya. itu, dan kebetulan saya yang dikasih amanah tersebut. Saya ingin ibaratnya gini, saya pengen ada keseimbangan lah Kang, ada Balance keseimbangan. ya, balance ya. Ibaratnya Betul. gini, image masyarakat yang sejak dahulu taunya anak motor itu yang kayak gitulah, gelap-gelapnya Ya, gitu kan. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan lah. Oh. STMJ sholat terus maksiat. Nah, jadi saya berharapnya gini, dengan mungkin bisa bilang dengan adanya contoh divisi religius ini bisa menjadi balance keseimbangan bagi image masyarakat bahwasanya di dunia motor pun ada gitu divisi Hal religionnya. positifnya. Ada salah yang bisa satunya diambil, Bisa diambil hal positifnya. positifnya, termasuk saya sendiri karena sudah hampir 3 tahun di keluarga saya ini RBMC. Saya merasakan bahwasanya masih ada orang yang membeda-bedakan kan. Masih ada yang Ada membeda-bedakan. pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Masih Maka ada dari tuh, itu selalu dengan adanya kesempatan divisi religius ini saya coba merangkul lagi Merangkul. orang-orang yang membedakan tersebut. Biasanya aktivitas ngapain aja, Kang? Kalau aktivitas sedang Di- direncanakan, ya. belum dilaksanakan, tapi sebutin. dari Plannya, saya planning Ada. dari saya pribadi minimal karena sekarang lagi rame-ramenya bikers mengaji, bikers dakwah dan lain-lain, ya, asik. bikers subuhan. Nah. Nah, kalau saya planning sendiri minimal dari keluarga kita sendiri dulu untuk yasinan rutin per minggu. Nah, mudah-mudahan bisa Yasinan berjalan per ya. minggu. Nah, Nanti kita bisa ikut kajian ke mana-mana yang Ya. ada di Kota Bandung misalkan. ya. Dan ya itulah itu kegiatan yang akan saya laksanakan dari saya pribadi. Tapi Awal banyak awalnya. yang pro atau banyak yang kontra. Kalau dibilang pro dan kontra pasti selalu ada ya Kang, Selalu dimanapun juga pasti selalu ada. Kontra Tinggal adanan we. Gak si Jamie. tinggal kembali ke prinsip adanan. pribadi aja untuk merangkul orang-orang yang memandang hal baik dan buruk selalu disalah-salahkan. Ibaratnya ya baik-baik aja, buruk-buruk aja. Kalau saya maunya semuanya itu sama rata. Yang penting gitu. tidak ada paksaan. Ya. Tidak ada paksaan, Tidak ada betul nggak? paksaan. Paksaan. Tidak ada paksaan. Harus datang dari keinginan Keinginan sendiri. Betul. sendiri, betul. Betul. Dengan harapan pribadi ya mungkin
hal-hal yang negatif mungkin nanti bisa berubah jadi positif dengan adanya divisi religius ini. Ibaratnya dikasih ruang gitu. Sugan atau Difasilitasi, ayahnya, benar, ayah ayah RBMC difasilitasi. syariah. Iya. Bang wae syariah teh. Motor syariah gitu nya. Mudah-mudahan Ya, ya. amin. Mudah-mudahan Amin, itu amin, amin. rencana kedepannya. Mudah-mudahan Ya, bisa doakan terlaksana saja. ya. Amin. Amin amin. Mudah-mudahan berjalan lancar Amin, ya. amin. Dapat respon yang positif Amin. dari Amin. Lolos Amin. dari Amin. membernya sendiri. Amin. Nah, menyangkut masalah tentang klub motor. Saya dengar-dengar RBMC ini menyatakan dirinya adalah klub motor satu-satunya di Bandung. Varian R15. Nah, begitu. Ah, Tangan dong. Sok, boleh. Satu-satunya klub R15 di kota Bandung atau di Bandung Gaya ya, karena ya balik lagi ke soal yang pasti banyak klub motor itu membuat organisasi ingin berkeluarga Ya, daripada membuat struktur dulu atau bikin dulu ADRT-nya. cari Nah, member. kami nih yang sudah ada siap menerima Akang menjadi bagian dari keluarga kami. Nah, itu salah satu contohnya. kudu capek-capek. Kudu capek-capek. Saya ada yang Karena prinsipnya gini kan, Heeh. menciptakan itu lebih sulit daripada mempertahankan. Betul. Kebalik ya. Kebalik ya. Kebalik gitu, Kebalik. mempertahankan. Mempertahankan Ya. lebih sulit daripada Jadi daripada masyarakat mau bikin lagi capek gitu kan, harus bikin strukturan, mending gabung sama kita aja. Karena kan gitu. pada dasarnya, pada akhirnya juga dampak negatifnya itu ada. Seperti ya mungkin kalau misalkan ada apa-apa di jalan, pasti warga itu atau orang lain atau klub lain itu melihatnya pasti kan jaraknya jauh. Kami sudah jalan 7, Ya. mungkin klub baru bedanya 4 tahun, yang pasti di kali kan maksudnya ke RBMC. Ya, Itu bukan RBMC, iya. jadinya Kalau misalkan ada kebingungan. masalah di jalan yang dilihat orang yang mudah dikenal Nah, ya. Betul. seperti itu salah satu untuk meminimalisir hal seperti itu. Karena kan kita di jalan juga tidak lepas dari hal-hal yang negatif ya. Betul. Menghindari itu Ya, ya. menghindari Jadi itulah kalau salah misalkan satunya. berada Lolos di rumah, jangan salah kalau misalkan lihat R15 tuh hanya RBMC saja gitu, yang lain mah lain gitunya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pandemi ini, harapan dari akang-akang sendiri untuk hal pribadi dan secara organisasi apa itu harapannya Dari gitu, Kang Gaby dulu harapannya, mungkin. ya. Harapannya sih untuk saya pandemi atau SBB juga kan yang pasti dampaknya sih PSBB-nya, efek Ya. dari pandemi itu kan adalah PSBB-nya. Ya tetap aja berkomunikasi, karena ya balik lagi ke sekarang zamannya sudah baik ya, sudah banyak fasilitas-fasilitas yang Bisa diberikan, menopang itu bisa lah ya. menopang untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Tetap melaksanakan itu, jangan sampai pandemi atau PSBB ini menjadikan hal yang Halangi silaturahmi menghalangi gitu. silaturahmi, terus ya tidak menjadikan bukan tidak menjadikan, berarti berkurangnya komunikasi, karena balik lagi sebelum pandemi ini ada kan silaturahmi komunikasi ini kan jalan gitu. Ya. Karena RBMC ini adalah bagian keluarga dari mereka juga sebelum keluarga di rumah. Jadi tong dimanfaatkan karena pandemi ini susis mau angkat susis ya. Baik dah WFH gitu ya cuma nanti. Kalau dari Kang Reza, Kang. Oke. Kalau saya sih lebih ke, maaf ya Kang ya, saya pengen menambahkan sedikit aja mungkin tadi pembahasan sebelumnya ya. Ya. Kenapa klub R15 Bandung ini satu-satunya klub motor R15 yang ada di Bandung? Ini sebenarnya merupakan satu alasan kenapa saya bergabung. Kenapa saya bergabung dengan RBMC pada waktu itu? Karena saya bangga. Ini merupakan salah satu kebanggaan buat saya pribadi khususnya ya. Umumnya mungkin buat teman-teman semua yang ada di RBMC. Karena bangga sekali ketika kita masuk dalam satu klub ya, satu klub motor yang dimana klub ini dikenal klub satu-satunya dalam kota itu. Ya, luar biasa. Karena ini merupakan sebuah keinginan, harapan banyak klub-klub yang ada di luar sana
itu rata-rata hampir semuanya pada pengen menjadi klub satu-satunya, tapi susahnya bukan main. Ya. Karena akhirnya banyak bermunculan klub-klub lainnya yang variannya mungkin Dengan sama, egonya dengan egonya masing-masing. masing-masing, itu sulit untuk mempertahankan tetap satu ada dalam kota. Ya. Dan RBMC bisa tetap satu dalam kota itu merupakan satu kebanggaan buat kita. Kita berharap mudah-mudahan kedepannya bisa tetap ada satu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sip. Kalau dari Kang Randi, Ya, bicara harapan selama pandemi Covid kayak gini ya. Kalau ada saya pribadi, secara pribadi kira-kira mantap lah. Kira-kira gitu. artinya ya cepat-cepat pergi lah pandemi itu. Ya, Karena ya. kalau saya sendiri sekarang hayang kopdar. iya, sekarang ini kalau bicara soal pribadi tentu mengganggu kegiatan. usaha ya, mengganggu usaha, Iya. semua masyarakat merasakan lah. wah, imbasnya. Imbasnya sangat-sangat Sangat Jangan sampai sangat keluar Iya. imah alasan gitu. Biasa. belum lagi yang paling menyakitkan itu kemana-mana harus bawa masker. Oh, ya. Jadi kayak teroris. Jadi gantengnya berkurang ya. Gantengnya berkurang. Tingkat kegantengan berkurang. Biasanya maksimal jadi minimal. Nah, kalau bicara soal organisasi, Kang, saya berharap ketika pandemi sudah mantap, Iya, sudah pergi, diadakan di acara internal kita sendiri RBMC untuk kumpul kangen lah bisa dibilang. Oh, itu. Kali kasih. Udah pasti, kangen. pasti udah pada kangen ya. Udah pada kangen, Yang jelas. berkata Cinta. Makanya berdoa ya Allah mudah-mudahan cepat-cepat pergi ya, biar bisa Nah. main lagi. Buat Brother di rumah yang punya varian L15 nih. Oh, ya pengen gabung Saya ya. teh pengen touring tapi udah sorangan keeng. Oh, Gitu seru. kan. Touring bareng. Bahaya. Touring bareng. Pengen gabung ke RBMC tapi era gitu kan. Gak usah malu, Eh, gak usah malu lah. Saya nggak punya kenalan, saya baru pakai motor R15. Gabung Atau oke, aja. kredit. Nah, pengen gabung banyak kemana caranya. nih kontaknya? Banyak caranya ya. Di Medsos LBMC banyak juga tuh. ada Banyak. divisi kreatif. Itu Ah. ada kreatif itu dia media sosial, Media sosial. koordinasi dengan koordinator wilayah. Jadi si media sosial ini tim kreatif kita itu memegang Instagram, Ya. Instagram, Facebook. Instagramnya no? ya, Instagramnya. R15 BDG. Tuh. R15 BDG. Nah, Ya. 15 Bandung. Nah, nanti bisa disalurkan ke koordinator wilayah sesuai wilayahnya Sesuai wilayah calon masing-masing. member Calon member tersebut. Nanti akan dikondisikan sama Jadi, koordinator wilayah. jadi setiap koordinator wilayah setiap korwil itu Iya. ada checkpointnya Iya, ya, betul. untuk agar warga atau pengguna R15 R15 yang mau kalau gabung, masuk, tinggal langsung kontak. Langsung kontak ke Nanti koordinator kita wilayah. cantumkan di deskripsi kalau Oke, misalkan siap. ada teman-teman Betul. yang varian R15 mau gabung. Bisa. Nah, ya. Dan Facebook juga ada ya. Facebook juga ada. ada. Iya. Itu paling banyak kan yang banyak di Facebook. Ada R15 Bandung MC. R15 Bandung MC di Facebook itu. Bandung MC. Kan hampir banyak rata-rata dari Facebook banyak. Oh, dari Facebook. banyak Rata-rata yang- Facebook ya? Banyak yang pada gabung Oh, dari iya. Facebook. Karena banyak. banyak lah pengguna. Karena banyak Facebook pengguna ya. juga, betul. Ya. Betul. Akhirnya kita tiba di ujung acara. Sayang sekali kita harus mengakhiri Oh, iya, pada masih betah pojok ya. kopdar ini ya. Masih betah ya. Terima kasih buat Sama-sama. akan-akan Sama-sama. RBMC sudah mampir ke pojok kopdar. Ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan berjalan Amin. dengan lancar. Amin. 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 RBMC semakin kuat, semakin Amin. besar persaudaraannya, bisa membagikan hal-hal yang positif Oke. buat masyarakat, teman-teman, buat masyarakat juga. Jadi jangan sampai hal yang negatifnya lebih menonjol dibandingkan Ya. hal yang positifnya. Oke. Ya. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya dengan bintang tamu yang lebih menarik lagi. Jadi tetap pantengin terus Pojok Kopdar Brother Host dengan cara like, comment, share, and subscribe. Mantap. Jadi akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Bye bye. Order!